Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar dari seorang tokoh Alkitab dari kitab Perjanjian Baru yang bernama Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi dari kota Alexandria, Mesir yang menjadi Kristen yang kemudian dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil dan apologetik yang luar biasa. Dia seorang Yahudi yang terpelajar, masih berbicara dan mahir dalam soal kitab suci. Nah, kemungkinan besar Apolos ini adalah jebolan dari sekolah tinggi teologia di Alexandria, Mesir, yang pada masa itu, di kota Alexandria, Mesir itu merupakan pusat pendidikan dan pengetahuan yang sangat handal. Kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25, berkata bahwa sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Bapak Saudara sekalian, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Apolos adalah seorang sosok yang menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, fasih berbicara dan mahir dalam soal kitab suci. Dan dengan bersemangat berbicara dan dengan teliti mengajarkan tentang Yesus. Alkitab juga menceritakan suatu kali Apolos berkunjung ke Efesus, di mana ia mengajar secara berani di rumah ibadat. Akan tetapi pada waktu itu pemahaman Apolos tentang Injil belumlah lengkap, karena ia hanya mengetahui baptisan Yohanes saja. Nah, itu berarti bahwa Apolos mengajar tentang pertobatan dan iman dalam Mesias, yang mungkin dirinya percaya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Sang Mesias. Namun ia tak memahami skala penuh penggenapan yang dihasilkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dan bahwa Yesus sendiri kini membaptis semua orang percaya dengan Roh Kudus. Nah, pada waktu Apolos sedang berkhotbah dan mengajar kitab suci dalam rumah ibadat, tiba-tiba muncul dua orang awam yang bernama Priscilla dan Aquila. Mendengar pengajaran Apolos tentang Injil yang belum lengkap itu, mereka segera menghampirinya dan membawanya ke rumahnya untuk melengkapinya, memberikan pemahaman tentang Injil yang lengkap itu. Bapak Saudara sekalian, saya berpikir ini adalah karakter yang luar biasa dalam diri seorang Apolos. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang guru besar yang sudah berpengalaman dalam mengajar, tapi bersedia untuk diajar oleh orang awam, bahkan menerima ajaran tersebut. Tapi itulah yang Alkitab katakan. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya, bahwa setelah Apolos mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang Injil itu, maka Apolos dengan berani serta penuh keyakinan mulai berkhotbah dan mengajar dimanapun ia berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kehidupan Apolos ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Namun saya ingin mengajak kita belajar dua hal saja dalam diri seorang Apolos. Hal yang pertama adalah kita mau belajar sikap humble ataupun kerendahan hati dalam diri Apolos. Saya yakin Apolos sangat rajin dan tekun dalam mempelajari firman Tuhan. Dan sudah pasti pengetahuan yang ia miliki soal kitab suci sangatlah luas. Apalagi dia adalah seorang lulusan teologi ternama pada masa itu. Tentu membuat dia semakin jenius dan handal soal kitab suci. Kalau kita hubungkan dengan zaman kita sekarang ini, saya berpikir otomatis nama Apolos ini sudah pasti menjadi viral dan terkenal sebagai seorang guru yang ahli dalam mengajarkan kitab suci. Nah, pada suatu kali Apolos sedang mengajar orang-orang dalam rumah ibadat di kota Efesus. Tiba-tiba muncul dua orang awam yang bernama Priscilla dan Aquila. Kemudian mereka mengajak Apolos ke rumahnya untuk mengajarkan dan melengkapi ajaran jalan Tuhan yang belum diketahuinya. Bapak-Ibu Saudara sekalian, saya berpikir seandainya kita adalah Apolos, belum tentu kita bisa menerima ajaran yang dijelaskan oleh kedua orang awam itu. Kenapa? Bisa saja kita akan marah dan tersinggung karena merasa direndahkan oleh kedua orang awam ini. Kenapa? Lalu mulailah kita berdebat dan memberi argumentasi untuk mempertahankan
apa yang sudah kita yakini selama ini. Kenapa? Kita berpikir kalau yang mengajarkan jalan Tuhan ini adalah orang yang level pendidikannya lebih tinggi daripada kita, mungkin kita bisa terima. Tapi ini orang awam. Kita akan merasa terhina sekali kalau ini sampai terjadi. Dan mungkin kita akan berkata dengan sombongnya sambil mengkerutkan dahi. Tidak terbalikkah? Aku seorang guru kitab suci yang terkenal loh. Lulusan dari sekolah tinggi teologi ternama. Pengetahuanku tidak selevel dengan pengetahuan kitab sucimu. Justru kamulah yang harus menerima ajaranku, bukan aku yang menerima ajaranmu. Kalau seandainya kita adalah Apolos. Namun Alkitab tidak mencatat penolakan dan perbantahan Apolos. Tapi justru Apolos dengan rendah hati menerima ajaran kekristenan yang belum diketahuinya. Sekalipun yang mengajarkannya ini adalah orang awam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengutip perkataan pendeta Beni Solihin. Dia berkata bahwa kerendahan hati tak pernah menghasilkan pembenaran diri, tapi introspeksi diri. Apolos, seorang lulusan teologi ternama yang dikenal sebagai guru yang fasih berbicara dan mahir soal kitab suci, mau diajar lagi tentang ajaran kekristenan oleh orang-orang awam seperti Priscilla dan Aquila. Dan ini menunjukkan kerendahan hati seorang Apolos yang luar biasa yang patut kita tiru dan teladani. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dalam diri Apolos? Hal yang kedua adalah spirit apologetik Apolos bagi pemberitaan Injil. Kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-28 berkata, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau kita memperhatikan cerita tentang Apolos dari Kisah Para Rasul pasal 18 dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28, maka kita akan menemukan setelah Apolos menerima ajaran dasar kekristenan, maka oleh kasih karunia Allah, ia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Berguna untuk apa? Saya menemukan ada dua hal kebergunaan Apolos bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Yang pertama adalah kebergunaan Apolos dalam menguatkan iman orang Kristen dan membantah serangan dari ajaran-ajaran Yudaisme yang berkembang pada waktu itu. Yang kedua adalah Apolos tak jemu-jemunya memberitakan Injil dengan berapologetik, membuktikan dari kitab suci kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing dari kita mempunyai talenta, karunia, dan kemampuan yang berbeda-beda dalam kita melayani Tuhan. Dan mungkin kita tidak mempunyai kemampuan berapologetik seperti Apolos dalam kita memberitakan Injil. Namun kita harus sadar bahwa apapun karunia dan kemampuan yang kita miliki dalam kita melayani Tuhan, panggilan kita tetap sama, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kerendahan hati saya mengajak kepada kita, yuk mari kita bersama-sama bergumul di hadapan Tuhan, termasuk saya juga. Kita memohon pimpinan dan campur tangan Tuhan agar supaya dua hal yang kita pelajari dalam diri Apolos juga ada di dalam diri kita selama kita mengiring dia. Humble dan spirit bagi pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Datang menyembah Raja yang mulia, mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ya bertata di sorga.